Ada klausul rahasia, Harry Kane diprediksi gabung MU pada musim panas 2026. Rumor kembalinya Harry Kane ke Premier League kembali menyeruak. Mantan gelandang Bayern Munchen, Didi Hamann, meyakini penyerang timnas Inggris itu bisa saja bergabung dengan Manchester United pada musim panas tahun depan, berkat sebuah klausul khusus dalam kontraknya bersama Bayern. Kane, yang sempat lama dikaitkan dengan MU, sebelum akhirnya memilih pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern pada 2023, tampil luar biasa di Jerman. Dalam 100 pertandingan berseragam Die Roten, ia sudah mengemas 91 gol dan 28 assist. Namun, Hamann menilai masa depan Kane di Allianz Arena belum tentu panjang. Saya pikir Harry Kane punya klausul yang memungkinkan dia pergi dengan nominal tertentu musim panas nanti, ujar Hamann kepada Adventure Gamer. Menurut Hamann, harga yang perlu ditebus bisa berada di kisaran 50-60 juta pound. Tentu semuanya bergantung pada bagaimana musim ini berjalan dan juga Piala Dunia. Tapi, banyak yang percaya Kane ingin pulang ke Inggris tahun depan. Saya bisa melihatnya di Manchester United musim depan, dan saya pikir dia akan sangat cocok di sana, ucapnya. Meski begitu, Hamann tidak menutup kemungkinan Kane berlabuh ke klub London lain, seperti Chelsea, atau bahkan Arsenal. Hanya, ia menilai skenario itu agak rumit mengingat ikatan emosional sang striker dengan Spurs. Hamann menilai pemain asli London, seperti Kane yang kelahiran Leytonstone, London Timur, tidak terlalu suka ke London Utara. Saya selalu merasa pemain asli London lebih suka bertahan di selatan ketimbang ke utara. Apalagi Kane pernah jadi ikon Spurs. Jadi ke Chelsea atau Arsenal bisa jadi agak sulit. Tapi, dalam sepak bola, segalanya mungkin, terutama jika ada peluang menjuarai Premier League, lanjutnya. Namun, United masih bisa dibilang klub terbesar di Inggris. Jika mereka benar-benar mendatangkannya, akan luar biasa melihat Kane mengenakan nomor 9 di Old Trafford. Hamann, yang kini berusia 52 tahun. Sebagai satu di antara striker terbaik generasinya, Kane mencatat rekor impresif, top skore sepanjang masa Tottenham dan pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Premier League. Musim lalu, ia akhirnya meraih gelar pertamanya dalam karir, membantu Bayern menjuarai Bundesliga 2024/25. Pengakuan pelatih Argentina, Emiliano Martinez sebenarnya sangat antusias gabung MU dan main untuk Amorim. Kabar kepindahan Emiliano Martinez ke Manchester United sempat berembus sangat kencang. Namun, transfer kiper andalan Aston Villa itu pada akhirnya urung terjadi. Di tengah situasi seperti itu, sebuah pengakuan menarik datang dari sosok terdekatnya. Sang pemain ternyata begitu bersemangat menyambut prospek bermain di Old Trafford. Kegagalan transfer ini pun meninggalkan jejak pertanyaan besar bagi para pendukung Setan Merah. Di sisi lain, manajemen klub justru mendatangkan nama yang sama sekali berbeda. Kisah ini juga membuka tabir mengenai strategi transfer United di bawah arah Ruben Amorim, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana dampaknya bagi kekuatan tim. Spekulasi kepindahan Martinez ke Manchester United mencapai puncaknya beberapa waktu lalu. Namanya bahkan tidak masuk dalam skuad Aston Villa saat takluk 0-3 dari Crystal Palace pada tanggal 31 Agustus. Kini, kiper berusia 33 tahun itu telah kembali bergabung dengan tim nasional Argentina. Pelatih kepala timnas, Lionel Scaloni, akhirnya membuka suara mengenai kondisi psikologis pemainnya. Scaloni mengkonfirmasi bahwa anak asuhnya memang sangat antusias dengan ide pindah ke United. "Emi baik-baik saja. Pada akhirnya, transfernya tidak terjadi. Tetapi kemarin Selasa adalah hari ulang tahunnya dan saya melihatnya bahagia," ujar Lionel Scaloni. Meski begitu, Scaloni memandang Martinez sebagai pribadi yang positif dan profesional. Tentu saja, dia pasti sangat antusias dengan ide bermain untuk Manchester United, seperti yang dikatakan orang-orang, tetapi dia adalah anak yang positif, lanjutnya. Menurut sang pelatih, fokus Martinez kini tidak lagi terganggu oleh saga transfer tersebut. Dia sudah fokus pada kami, dan ketika dia kembali ke klubnya, dia akan fokus pada mereka. Saya melihatnya dalam kondisi yang baik, tegas Scaloni. Di balik batalnya kesepakatan besar ini, muncul sebuah laporan menarik. Kegagalan transfer Martinez disebut sangat dipengaruhi oleh keputusan pemain lain. Sosok yang dimaksud adalah Jadon Sancho,
Pemain Manchester United. Negosiasi antara kedua klub menemui jalan buntu karena situasi Sancho. Sancho dikabarkan menolak untuk menyetujui pindahan permanen ke Villa Park. Penolakan ini menjadi penghalang utama dalam paket transfer kesepakatan. Alhasil, efek domino dari keputusan Sancho membuat rencana kepindahan Martinez ke Old Trafford ikut berantakan. Setelah gagal mendapatkan Martinez, Manchester United bergerak cepat mengamankan kiper lain. Pilihan Ruben Amorim jatuh pada posisi penjaga gawang muda, Senne Lammens. Kedatangan Lammens diharapkan dapat menggantikan posisi Andre Onana dan Altay Bayindir. Kedua kiper tersebut dinilai kesulitan mengatasi tekanan besar sebagai nomor 1 di United. Secara khusus, Onana menuai kritik tajam akibat serangkaian penampilan yang tidak konsisten. Kesalahan terbarunya terjadi saat melawan Grimsby Town di Piala EFL pada tanggal 27 Agustus. Namun, penunjukan Lammens bukannya tanpa risiko. Usianya yang baru 23 tahun dan minimnya pengalaman memunculkan kekhawatiran tersendiri. Publik bertanya-tanya apakah ia siap menampilkan sorotan tajam di Old Trafford. Transisi dari Liga Belgia ke Premier League bisa menjadi tantangan yang sangat berat. Terlebih lagi, kiper asal Belgia itu baru bermain 1 musim penuh di kompetisi kasta tertinggi. Hal ini menjadikannya dianggap sebagai sebuah pertaruhan besar oleh Amorim. Manchester United tidak bisa dimungkiri memang butuh perbaikan di bawah Mister Gawang. Namun, masih harus dilihat apakah Lammens bisa menjadi jawaban yang bergantung pada Amorim. Di sisi lain, manuver klub di lini depan patut diapresiasi. Kedatangan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko adalah langkah yang sangat diperlukan. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 lalu, Setan Merah tercatat hanya mampu mencetak 44 gol di Liga. Kehadiran para penyerang baru jelas menambah daya gedor tim secara signifikan. Meski begitu, Amerika tampak masih rentan di sektor lapangan tengah. Trio Bruno Fernandes, Casemiro, dan Manuel Ugarte terlihat beberapa kali kesulitan mengimbangi gelandang lawan. Pada akhirnya, aktivitas transfer United musim ini menunjukkan dua sisi yang kontras. Meski kekuatan di lini serang meningkat pesat, sulit untuk mengatakan bahwa semua kelemahan tim telah teratasi. Bursa transfer Inggris sudah ditutup, MU mau jual 1 pemain lagi. Klub Premier League, Manchester United masih akan melakukan aktivitas di bursa transfer. Mereka berencana untuk menjual Tyrell Malacia dalam waktu dekat ini. Di musim panas ini, MU melepaskan beberapa pemain mereka. Sebut saja Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, dan Anthony didepak oleh Ruben Amorim dari skuad Setan Merah. Bursa transfer Inggris sendiri sudah ditutup, namun klub-klub di Inggris dilaporkan masih bisa menjual pemain mereka ke liga-liga yang bursa transfernya belum ditutup. Dilansir ESPN, MU masih akan mencoba menjual 1 pemain lagi dalam waktu dekat ini. Mereka berencana untuk menjual Tyrell Malacia. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sudah mantap untuk menjual Malacia di musim panas ini. Ini disebabkan MU punya stok bek kiri yang melimpah. Selain Malacia, MU memiliki Patrick Dorgu, Luke Shaw, dan Diego Leon. Amorim menilai 3 bek kiri sudah lebih dari cukup untuk timnya. Itulah mengapa Malacia didepak oleh sang pelatih. Menurut laporan yang sama, MU dan agen Malacia sedang berusaha mencarikan klub baru untuk sang bek. Mereka dikabarkan fokus untuk menjual Malacia ke Arab Saudi, karena ada beberapa klub Saudi Pro League yang berminat pada sang bek. MU punya cukup waktu untuk menjual Malacia, karena bursa transfer Saudi Pro League baru tutup di akhir September nanti. Kontrak Malacia di MU sendiri akan habis pada tahun 2026 mendatang. Sang bek diperkirakan akan dijual di kisaran 5-10 juta euro di musim panas ini.